Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Yang kami hormati Rektor Institut Teknologi 10 November beserta jajarannya. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Manarul Ilmi ITS beserta jajarannya. Yang kami hormati penceramah kajian Ba'da Subuh pada pagi hari ini Ustadz Muhammad Yasri. Dan tentunya seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi ITS yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan sama-sama menyimak kajian Ba'da Subuh dengan tema kajian Al-Hikam Ibnu Athaillah yang akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Yasri. Sebelum dimulainya kajian, alangkah baiknya kita awali dengan membaca Alkitab Alla hadhiniyah wa la kulli niyatin salihah bi barakatil ummil Quran Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian juga dihimbau kepada seluruh jamaah Masjid Manarul Ilmi agar menonaktifkan HP selama tausiah berlangsung. Tak perlu berlama-lama lagi, kepada yang terhormat Ustadz Muhammad Yasri kami persilahkan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama melaksanakan telaah pagi Ramadan dengan materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah dengan menata niatan kita. Semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah pagi Ramadan hari ini dengan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim.
saudara sekalian, kita ditempatkan di dunia ini untuk menjalani kegiatan yang nilai kegiatan, bobot dari kegiatan itu sudah dikasih oleh Allah pembekalan berupa pemahaman. Kemudian hadirin rahimakumullah, diutus para pembimbing, yaitu para rasul, para nabi. Nabi terakhir, penyempurna, penutup risalah Islam, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini standar kehidupan yang mesti kita amati, sabda-sabda beliau, pesan-pesan beliau, yang itu uraian dari pemahaman hidup, standar kehidupan berikut kegiatannya, yaitu Al-Quran. Sehingga Allah tegaskan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah aku sempurnakan lakum, untuk kalian hai manusia, dinakum, konsep kehidupan, wa atmamtu, dan aku cukupkan. Jadi itu sudah penutup, di saat yang sama sudah cukup. Alaikum, atas kalian, nikmati, nikmatku. Jadi Al-Quran dengan pembimbing Rasulullah Muhammad SAW itu nikmat yang tidak ada tolak ukur bandingnya di dalam kehidupan ini. Supaya apa? Pemberian-pemberian Allah membimbing kita kepada sayangnya. Allah mampu menghinakan orang yang kaya tanpa harus memiskinkan. Seperti halnya Allah Subhanahu wa taala membahagiakan seorang miskin tanpa harus memberikan kekayaan. Maka nikmat berupa pembekalan hidup ini harus difahami, harus difahamkan. Hadirin rahimakumullah, saat kita meminta itu sebetulnya jawabannya sudah Allah turunkan. Saat kita meminta perlindungan, bahayanya sudah disebutkan. Saat kita memohon keselamatan, maka jalan selamat itu sudah disebutkan. Sehingga tinggal kita menjalani pesan-pesan tadi. Karena wa atmamtu alaikum nikmati, kusempurnakan atas diri kamu nikmat saya. Tidak itu saja, wa raditu, aku berikan sebuah sikap rela, persetujuan. Wa raditu lakumul Islam madina. Konsep itu namanya kepatuhan kepada standar jadi manusia. Hadirin rahimakumullah, jadi wilayah kita di hadapan Allah tinggal melakukan apa yang diperintah untuk dilakukan, meninggalkan apa yang diperintahkan untuk kita tinggalkan. Itu wilayah kita, dengan jaminan garansinya selamat. Hadirin, siapa kita di hadapan Allah yang maha tahu segalanya? Kita punya permintaan jauh sebelum kita. Di dalam surah Ar-Rahman 59, yas'aluhu, meminta kepada Allah, man fis samawati wal ardi, seluruh makhluk yang di alam atas langit. Ada galaksi-galaksi yang pengetahuan manusia belum menjangkau semuanya. Ada jenis makhluk Allah yang saya tidak tahu. Wa yakhluqu ma la ya'lamu, dan Allah mencipta
banyak makhluk yang kita tidak tahu. Di bumi saja belum selesai, apalagi di luar bumi. Hadirin rahimakumullah, kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap saat, setiap hari Allah dalam urusannya. Dalam urusan apa? Menyediakan apa yang diminta makhluk langit, makhluk bumi. Itu informasi Al-Quran. Hadirin, kita ini dari bahan cair sperma, dikasih bobot nilai yang di dalam diri kita ini ada makhluk, yang makhluk itu bukan dari bumi ini. Wa idza sawaitu, saat ku sempurnakan kejadian manusia, wa nafakhtu, dan aku tiupkan fi, di dalam manusia tadi, mirruhi, jenis ruhu. Jadi di dalam diri kita ini ada bukan dari bahan bumi. Itulah bobot manusia yang kita lupakan, bobot itu. Yang ditiupkan ini harus dipelihara, dikasih sandang. Yang bukan sandang, yang bisa dipenuhi oleh teknologi sandang. Yang ditiupkan itu butuh konsumsi makan, yang makanannya bukan dari sesama kita, bukan makanan yang bisa diteliti unsur di dalam zat-zat makanan itu jasad. Walau itu sebuah keniscayaan, yang ditiupkan itu butuh papan, butuh ketenangan, keteduhan yang tidak bisa diselesaikan dengan teknologi papan hari ini. Maka ini yang harus menjadi fokus perhatian kita. Banyak sarana-sarana yang bisa diselesaikan dengan teknologi, namun ruh tidak bisa, jangan berkhayal. Karena yang meniupkan itu sudah menurunkan programnya. Maka diturunkan program yang namanya Al-Quran. Yang Al-Quran itu pengingat. Kalau masalah kebutuhan jasad, manusia tidak perlu diingatkan, jauh lebih tahu. Yang dalam bahasa Rasulullah, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu jauh lebih tahu urusan teknis dunia ini. Hadirin rahimakumullah, itu wewenang manusia. Kamu jauh lebih tahu urusan-urusan sandang, pangan, papan yang sifatnya fisik. Tapi wa amma fi umuri dinikum, adapun hal-hal urusan penting, pandangan hidup kamu, itu wewenang saya. Fa ilayya wa alayya, atas aku itu, bukan atas kamu. Hadirin rahimakumullah, maka fokus kita adalah bagaimana saya memahami saya dan orang dekat saya dengan konsep hidup Al-Quran. Dan ini tidak banyak mendapatkan curahan perhatian waktu, sehingga apa? Tersita oleh perhatian yang jangka pendek. Di mana jangka pendeknya? Ya, masalah sandang. Kita teliti sandang kita, mulai dari yang paling sederhana, yang belum mengenal teknologi, orang hanya bisa menggunakan kulit binatang, dari kulit pepohonan, dari dedaunan pohon, sampai kita mengenal mesin untuk merajut bahan sandang, penelitian bahan sandang. Wah, itu fokus manusia. Padahal tidak semuanya harus menjadi ahli ini, tapi yang harus memahami diri kita, siapa saya, untuk apa saya ini, dan akan kemana saya, itu sifatnya pribadi, harus diketahui ini. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, Allah tidak pernah meminta besok apa yang kamu jalani,
Hari ini yang kamu jalani adalah sesuai dengan pembekalan Al-Quran itu tadi. Makanya di antara ajarannya bukan sekedar upacara nih, tapi cara ajaran yang diajarkan ini bukan hasil penelitian, yaitu puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang kau puasa di dalamnya, unzila fihi al-Qur'an, diturunkan Al-Qur'an. Harus dibaca, walaupun sekedar baca dapat pahala. Tapi pesan yang dibaca kan harus difahami. Maka dikasih perangkat untuk memahami, yaitu perangkat indrawi dan akal pikiran. Hadirin rahimakumullah, hudan linnas, petunjuk secara khusus untuk manusia. Walaupun jin terkena syariat Al-Quran, tapi manusia ini itu yang dikasih oleh Allah wewenang untuk menjadi manajer dunia ini, yang disebut khalifah, pengganti yang memerankan pesan-pesan langit, yaitu Allah, untuk menjalani program hidup Al-Quran tadi. Supaya apa? Teknologi yang itu wewenang manusia untuk mengembangkan, itu bukan wewenang Nabi, tidak menjadi bumerang hilangnya nilai-nilai kemanusiaan. Hari ini negara-negara yang berperang itu negara kaya, negara maju, orang mengatakan teknologinya maju, bisa menyelesaikan kemanusiaan. Manusia butuh ketenangan, justru mereka yang menyulut api peperangan. Hadirin rahimakumullah, ini sebetulnya pelajaran nyata bagi kita. Kenapa? Konsepsi tentang hidupnya bukan dari yang menciptakan dan mengadakan kehidupan. Hudan linnas. Kemudian wabayinatin, penjelas. Apa yang mesti dijelaskan? Kamu butuh ini loh manusia, kamu tidak butuh ini. Inilah yang seharusnya menjadi fokus perhatian kamu. Masa semuanya harus jadi dokter? Masa harus semuanya jadi teknokrat? Tapi memahami dari mana saya, untuk apa, kemana, apa yang mesti saya jalani, ini penting sekali untuk diberitahukan kepada kita. Maka hadirin rahimakumullah, hudan linnas, petunjuk jadi orang sebetulnya. Wabayinat, dan penjelas-penjelas, bukan satu saja penjelasannya. Bayinat, penjelas-penjelas. Yang kamu lakukan itu mencelakai, apa justru membawa ketenangan, kebahagiaan. Alatnya sama ya. Kekayaan di saat yang sama, Allah bisa menyengsarakan tanpa harus mencabut yang namanya kekayaan. Orang miskin dimuliakan oleh Allah tanpa harus memberi kekayaan. Buktinya hari ini dengan modal-modal kekayaan, ilmu teknologi yang tinggi justru menjadi sumber kerusakan bagi yang lainnya. Kenapa demikian itu terjadi? Karena tidak memahami mana yang seharusnya yang paling penting di dalam kehidupan ini. Hadirin, untuk kebutuhan jasad kita bisa menyelesaikan dengan teknologi kita, tapi untuk ruh, hati, dan jiwa jangan berkhayal, kecuali menjalankan program kehidupan hudan linnas. Wal furqon, furqon itu pembeda, daya beda. Kadang-kadang secara pendengaran bisa disimpulkan ini baik buruk. Ketika dengan pengamatan mata, oh ini baik buruk. Dengan akal pikiran disimpulkan ini benar salah. Tapi orang dengan pengetahuan itu bisa justru menjadi pembela-pembela yang salah dalam kehidupannya. Ini kan butuh daya dari dalam ini. Hadirin rahimakumullah, maka Ibnu Athaillah
menyimpulkan dalam bahasa hikmah yang ringkes supaya dimudah. Areal mana yang mesti itu wewenang kita, yang harus kita jalani, kita seriusi. Areal mana yang itu bukan wewenang kita, yang kita hanya sekedar mengikuti saja, tidak usah meneliti. Maka beliau menyimpulkan mata roka minal jahli syai'an, tidak sedikit pun ya meninggalkan sebuah kebodohan, ketidaktahuan. Manusia itu kan kepingin tahu. Itu ciri manusia itu kepingin tahu. Makanya yang dilarang cuma satu, yang dibolehkan tidak terbatas, makanan minuman surga satu yang dilarang, ingin tahu dia. Ngicipi. Siapa itu? Nabi Adam alaihissalam. Ya, wa kula min rodan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi asy-syajar. Maka yang dilarang itu ingin diraih, diketahui, padahal yang sudah diberitahukan dengan larangan itu kan bahaya sebetulnya. Allah melarang itu sebuah bahaya itu. Dan yang dilarang itu diganti jauh lebih banyak sekali, yaitu yang dibolehkan. Maka kewaspadaan ini mesti dijaga, dipelihara. Apa pemahaman untuk mana yang mesti diwaspadai, mana pula yang harus tidak diwaspadai? Al-Quran itu. Hadhihi talghiro, ini peringatan. Yang dilarang itu peringatan. Hati-hati dari yang Maha Tahu bahaya. Tidak saja bahaya jangka pendek, bahaya masa depan akhirat itu sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di saat yang sama perintah itu juga peringatan, jangan ditinggalkan ini. Ini keselamatan kamu. Jauh sebelum kamu minta selamat, saya informasikan keselamatan itu. Ini loh perintahnya. Dan itu pilihan terbaik untuk dilakukan, pilihan terbaik untuk fokus ditaati tanpa harus meneliti. Maka dipandang tidak meninggalkan sedikit pun yang namanya jenis-jenis ketidaktahuan. Bahasa menohoknya itu kebodohan. Tidak dipandang meninggalkan sedikit jenis kebodohan. Apa itu? Man aroda, orang yang punya hasrat, yang hasratnya ini ingin diwujudkan dalam bentuk program-program hidup. Tapi program hidup ini, hadirin rahimakumullah, bukan kehidupan yang sebenarnya. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sesungguhnya masa depan akhirat itu jauh lebih baik dan lebih kekal. Yang kekal ini tidak mendapatkan porsi perhatian. Justru yang singkat ini perhatiannya luar biasa. Sehingga apa? Terlena dari kehidupan masa depan yang sebenarnya. Apa itu? Yaitu akhirat. Di sana jauh lebih baik, lebih kekal. Usia kita berapa? Antara 60 sampai 70 tahun. Rugi enggak? Kalau di sana sehari 1000 tahun, itu tidak mendapatkan curahan perhatian, keseriusan. Maka dipandang tidak sedikit pun meninggalkan jenis kebodohan, yaitu orang-orang yang punya hasrat, keinginan untuk mewujudkan fil waktin, di dalam waktu tadi. Apa di dalam kewajiban waktu? Selasa hari ini itu bukan Selasa hari Selasa sebelumnya. Selasa hari ini bukan Selasa depan. Itu ada jenis-jenis ketaatan yang mesti kita jalani dalam hidup, yang mesti kita seriusi. Ghairu ma adharahullahu fihi, selain yang Allah munculkan pada hari itu. Hari ini saya hidup, berarti apa? Allah menghendaki saya hidup.
untuk menjalani apa? Kegiatan dengan standar Islam. Yang dilarang jangan, yang diperintah lakukan, dengan penuh kesadaran saya tidak sempurna menjalani program itu. Hadirin rahimakumullah, sehingga kulla yaumin huwa sya'an, surat Ar-Rahman 29, setiap hari Allah dalam urusannya memenuhi hajat-hajat permintaan makhluk yang triliunan jumlahnya di alam langit maupun di alam bumi. Tinggal kita menjalani apa yang mesti kita jalani, tidak menjalani apa yang mesti kita tidak jalani. Maka hadirin rahimakumullah, kebodohan yang bersifat menengah, ya, yaitu orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu, maka kita siap untuk diberitahu. Tidak ada pemberitahuan yang dipandang pemberitahuan kecuali dari Allah, yang Allah sudah berbuat sedemikian sempurnanya kepada kita. Ketika kita diperintah, Allah itu loh sudah berbuat untuk kita jauh sebelum kita diperintah. Dalam bentuk cair, Allah menyempurnakan jadi janin. Setelah jadi janin, Masya Allah, di rahim kita diperlakukan demikian rumitnya. Ketika lahir tidak diberi tuntutan menjalani hukum sebelum akal kesadarannya sehat, maka diperintah. Perintah Allah itu dari yang menciptakan semesta raya ini. Larangan Allah itu dari yang menciptakan semesta raya. Apakah Allah butuh ditaati? Seperti halnya Allah, apakah Allah rugi saat Allah ditentang tidak ditaati standar kehidupan yang Allah turunkan? Sama sekali tak. Allah tidak pernah dirugikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu merespon kebaikan Allah, itu untuk kamu. Allah melarang itu sayang, Allah merintah itu sayang. Kalau kamu menjawab sayangnya Allah, untuk kamu tidak kembali kepada Allah. Allah tidak menuntut kasih sayang dari ciptaannya. Namun wa in asatum, kalau kamu buruk, tidak mensikapi baiknya Allah, maka itu kembali wa in asatum fala, untuk diri kamu ya manusia. Hadirin rahimakumullah, apakah kita bisa menyamai kebaikan Allah? Tidak bisa. Tidak bisa, apalagi mengungguli. Maka sebisanya, saya tahu larangannya, saya tahu perintahnya. Ketika kita mampu melaksanakan perintah, menjauhi larangan, saya tahu itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita. Maka ini yang mesti kita lakukan semampu kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani ya seorang hamba kecuali semampunya. Seperti halnya Allah tidak menuntut amalan apa besok, maka hari ini itu yang kita mampu jalani dengan kesadaran bahwa ketika kita mampu itu semata pertolongan Allah. Hadirin, di dalam surat Hud ayat 107, Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Sesungguhnya pengaturmu hai Muhammad, penciptamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'al, maha melakukan apapun yang Allah kehendaki. Kita tidak maha menstarai saja, tidak. Allah itu maha melakukan apa yang Allah kehendaki, kita tidak. Kita bisa dihadapkan kepada yang maha itu, tidak bisa apa-apa kita. Maka bisa kita adalah memahami apa pesan-pesan di dalam Al-Quran, dan Al-Quran itu peringatan-peringatan bagi kehidupan kita. Maka walau syaa rabbuka, kalau pengaturmu hai Rasulullah Muhammad menghendaki, la amana, pasti percaya, menaruh kepercayaan, man fil ardi, semua yang di bumi ini. Yang dilarang saya percaya itu bahaya, yang diperintah saya percaya itu menyelamatkan.
Kalau Allah mau, semua menyaruh percaya kepada informasi bahaya maupun selamat dari Allah. Kulluhum, semuanya, jami'an, semuanya. Ketika kita dijadikan muslim, dikasih pembekalan hidup yang namanya Al-Quran, dikasih pembimbing terbaik, Sayyidu waladi Adam, pembesarnya anak Adam, siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Itu wilayah kita. Kalau Allah mau, dicabut iman kita, dicabut kesempatan untuk membangun sebuah pola penghambaan, maka wujudkan penghambaan semampunya jadi hamba. Allah tidak pernah menuntut lebih dari kita. Kenapa? Allah paling tahu, nggak ada makhluk yang bisa menseterai sayangnya Allah, apalagi ngungguli sayangnya Allah, nggak bisa ya. Hadirin rahimakumullah ya. Walau syaa rabbuka, di dalam surat Al-An'am, kalau Tuhanmu menghendaki, Muhammad pengaturmu menghendaki, ma fa'alu, mereka tidak melakukan. Artinya apa? Hadirin rahimakumullah, maka Allah mengetahui, maka diberitahu ini larangannya. Loh, kalau Allah mau, mereka tidak melakukan larangan. Kalau Allah mau, mereka tidak meninggalkan perintah. Maka hadirin rahimakumullah, kita harus ridho saat dilarang, kita harus ridho saat diperintah. Dan kebanyakan ridhonya Allah itu berseberangan dengan keinginan kita. Coba keinginan kita, yang dilarang yang malah dikejar, yang seharusnya lari, yang diperintah malah lari. Enggak kan? Seharusnya dikejar perintah itu. Ini wilayah kita. Maka tidak dipandang meninggalkan sedikit yang namanya kebodohan, yaitu orang-orang yang ingin dan menginginkan memunculkan di dalam waktu yang Allah tidak memunculkan di dalam waktu itu. Apa yang dimunculkan? Adanya larangan hari ini, perintah hari ini. Itu pembekalan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang imam madhab, namanya Imam Syafi'i ya, beliau menegaskan ada surat pendek di dalam Al-Quran, yang surat ini menurut beliau sudah mencukupi, tidak butuh surat yang lain. Lau tadabbarun nas hadhil ayat lawasa'at. Kalau manusia mau menganalisa, mendalami, memahami pesan-pesan surat ini, lawas saatku, pasti ini sudah cukup bagi seorang manusia. Apa itu? Surat Al-Asr. Diringkas kehidupan itu dalam surat Al-Asr, katanya Imam Syafi'i. Maka Allah pakai sumpah. Sesuatu yang dipakai sumpah itu penting dalam hidup. Tapi kita tidak banyak mementingkan yang apa menurut Allah penting. Jadi standar penting tidak penting sudah berseberangan. Kadang-kadang yang tidak mesti dipentingkan kita pentingkan, yang menurut Allah penting nggak penting. Sementara minta selamat kepada Allah, pembekalan selamatnya ngarang sendiri manusia. Wal asr, demi waktu, demi masa. Yang kita beraktivitas, ada program-program di dalam masa itu, ada alokasi waktu jangka pendek, menengah, jangka panjang. Jangka panjangnya umur kita berapa? Ya 70 tahun itu. Padahal jangka panjang umur kita tidak ada tolok ukur waktu. Apa itu? Akhirat nanti. Ayo melampaui. Wal asr, demi masa. Innal insana, sesungguhnya semua jenis manusia, lintas bangsa, lintas suku, lintas warna kulit, lintas sejarah, sepanjang ajaran manusia, lafi, benar-benar di dalam, inna lafi, sesungguhnya benar-benar di dalam, khusrin, tanpa al di sini. Itu artinya apa? Tidak terbatas dalam berbagai macam bentuk kerugian-kerugian. Padahal manusia tidak ada yang berupaya ingin rugi, ingin untung dan selamat. Tapi programnya dan programmernya bukan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kehidupan.
dikecualikan illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang menaruh percaya. Apa yang dipercayai? Berita larangan, jangan manusia. Berita perintah, lakukan, jangan tinggalkan. Itu saja sebetulnya kan simpel ya. Yang melarang itu yang Maha tahu bahaya, yang Maha tahu masa depan kita, yang merintah pun demikian. Illal ladzina amanu, dikecualikan orang yang mempercayai berita sukses dan selamat, jangka pendek sampai jangka panjang, yaitu masa depan akhirat. Wa innal yauma inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun, sesungguhnya sehari di akhirat 1000 tahun. Ini yang tidak banyak mendapatkan curahan perhatian, keseriusan untuk difahami. Kemudian apa? Wa amilu, menjalani. Saya tidak mau rugi, saya ingin tahu standar supaya tidak rugi, saya ingin selamat, saya akan menseriuti standar keselamatan itu. Tapi realitanya kan enggak kan? Wa amilu itu kegiatan. Tidak mungkin manusia berkegiatan tanpa standar kecuali ngawur. Tidak mungkin. Pasti dia akan serius, ada perhitungan, ada perencanaan, alokasi waktu, pendanaan, perhatian, curahan perhatian. Wa amilus sholihat, dan menjalani yang sesuai dengan standar pembekalannya tadi. Saya berbuat, saya butuh standar keselamatan. Saya butuh tidak berbuat, butuh standar keselamatan. Kenapa? Saya tidak berbuat ini tidak ngawur. Seperti halnya saya berbuat pun tidak ngawur. Kenapa? Semuanya berkonsekuensi dalam hidup ini. Di dunia itu unsur kesengajaan dengan tidak ambil yang sama ya. Saya yakin masjid ini dibersihkan, dijaga loh. Tapi apa bisa menolak kotor? Pasti berdebu. Apalagi sengaja ngotori, tidak sengaja ngotori itu kotor. Maka keseriusan untuk menjaga ini yang diperintahkan oleh Allah SWT. Jadi amanu wa amilu sholihat, sesuai dengan standar pembekalannya tadi. Watawasau, dan saling memberikan pesan penting. Wasiat itu pesan penting. Tidak ada pesan penting yang lebih penting kecuali yang menurut Allah penting. Apa itu? Al-Quran tadi. Bil haqqi, dengan standar pijakan al-haq. Apa itu? Standar kebenaran. Yang kamu jalani itu mungkin baik, tapi tidak benar. Yang kamu tinggalkan itu mungkin buruk, kadang-kadang tidak benar kamu menentukan untuk ditinggalkan tadi. Maka hadirin rahimakumullah, bil haqqi itu pijakan kebenaran. Al haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Tuhanmu. Informasi bahaya yang dilarang itu memang benar-benar membahayakan. Informasi yang diperintahkan untuk kamu jalani dan dijalankan undang-undangnya itu memang benar-benar, itu bukan benar bikinan, bisa direkayasa hukum Quran. Kenapa? Itu bukan main-main, makanya tidak bisa dipermainkan. Yang bisa dipermainkan itu yang main-main. Watawasau bis sabr, dan saling berpesan penting untuk tidak menyerah di dalam standar ini. Maka sabar itu tidak ganti cara, seiring berpindahan gagal berhasil. Kalau gagal pakai caranya setan, kalau berhasil pakai caranya Allah. Tidak sabar. Yang namanya sabar itu tidak ganti cara, satu cara saja, yaitu cara yang diturunkan oleh Allah SWT. Semoga hikmah singkat ini membawa dampak manfaat, goresan kesadaran di dalam hati kita. Mari kita berdoa pada Allah SWT. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana
afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Ustadz Muhammad Yasri atas pengajian yang disampaikan. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sekilas informasi, nanti malam akan diadakan kajian Qobliyah Tarawih yang akan dibawakan oleh Ustadz Imamul Arifin LC MHI. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami selaku panitia yang bertugas pada pagi hari ini izin undur diri. Dan saya selaku pembawa acara pada pagi hari ini mohon maaf bila ada salah tutur kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.